manusia terpenting di planet ini. Nah, jadi di sini banyak prasasti. Dulu orang dulu nih kalau ngomong pakai binian. Makanya kalau cewek nih kalau di WA zaman dulu banyak sekarang nih tahu nih gini nih diketok dulu nih, ketok dulu baru kirim. Bayangin aja kelar berapa hari tuh cuma nanya kamu udah makan belum. Beruntung sekarang ada yang kalau dulu nih kayak diketok jadi tulisan. Bayangin aja. Ini arca patung nih, tapi bukan era Hindu-Buddha, tapi megalitik. Jadi ini biasanya arca-arca leluhur. Jadi buat disembah. Jadi kita nggak boleh ngeledek. Jadi wujud cinta sama leluhur. Ini perayaan-perayaan tertentu untuk mengiringi tarian. Ini namanya nekara. Ini biasanya jadi alat musik buat ngiringin orang nari-nari zaman dulu. Kalau sekarang ketika ini perhiasan zaman perunggu kalau nggak salah ya. Berarti dari perunggu? Bukan, zaman perunggu bukan berarti dari perunggu, bukan. Nah ini udah mulai pakai, tadi kan di sana batu-batu. Nah ini buat senjata atau enggak buat berburu buat senjata atau enggak ya macam-macam lah. Ini kapak perunggu, ini zaman perunggu nih. Kan zaman kan ada dibagi-bagi tuh, ada zaman besi, nah zaman perunggu. Ini udah mulai pakai perunggu buat nombak, tajam nih. Ini perhiasan. Lu bayangin aja nih, orang dulu nikahnya begini doang nih tuh, kagak pakai emas. Ini pakai beginian doang. Misalkan lu lahir sekarang, kan cuma pakai beginian nih, biji-bijian, manik-manik. Tuh, zaman dulu diwarnain, udah kawin. Lalu sekarang. Nah, ini prasasti Gajah Mada. Ini dikeluarkan oleh Mahapati Empu Mada yang berisi peresmian bangunan suci. Ini berarti untuk ngasih tahu nih sama orang-orang nih. Ini ibaratnya kayak broadcast message. Tapi lumayan juga ngetiknya, susah. Harus ketok. Nah, sini ketok. Ini arca Dewa Wisnu. Ya, salah satu dewa tertingginya umat Hindu. Ada Wisnu, Siwa sama siapa lagi satu lagi? Siapa? Bima? Bukan? Oh Bima? Siapa sih? Anaknya Tahu. ini ya. Wisnu, Siwa sama satu lagi Brahma tertinggi. Nah ini salah satunya Wisnu. Nah ini ada lagi nih beberapa arca. Ini arca Buddha. Ini Ganesha. Ini yang kecil apa nih? Puspatara. Ini Tantra, bukan ya? Tara. Ini arca Buddha ini ya. Arca Buddha. Ini Hindu ya? Kalau ini Hindu biasanya. Ya mungkin ya kalau salah. Ini relief. Relief itu ukiran-ukiran batu biasanya ada di tembok-tembok. Atau nggak di candi-candi. Ini salah satu patung dewi Hindu, namanya Dewi Durga, sesuai Durgaan. Ini patung Dewi Durga. Dia biasanya ada di candi Hindu Saiwa apa Siwa beda ya?
Durga Sakti, pasangan Dewa Siwa. Oh, ini istrinya Dewa Siwa. Nah, dah. Nah, ini Dewa Ganesha, patung Dewa Ganesha. Hindu. Dia melambangkan ilmu pengetahuan. Makanya beberapa kampus di Indonesia pakainya Kayak patung lambangnya Dewa Ganesha. Iya, kayak sekolahan aku. Ah, ini ya? Sekolah SMA. Oh, iya. Ini. Nah, ini patung Bhairawa. Kalau di depan tuh ada yang tinggi banget tuh. Ada kali 5 meteran. Ini yang versi kecil ya nih. Dia apa nih? Jadi kalau nggak salah. Jadi dulu Bhairawa ini sinkretis antara Hindu sama Buddha. Jadi ajaran sinkretis dari Hindu dan Buddha. Muncullah Dewa Bhairawa. Mana coba lihat yang itu. Ini bagus nih. Yang itu berapa? 100.000. Satu tangan. Iya, Ya kan? Itu gambarnya apa? Sapi yang di depan. Oke. Sekarang kita di area banyak patung-patung sama ada beberapa relief. Ini relief dari bangunan, menggambarkan bangunan bertingkat. Nah, ini gambaran orang-orang zaman kerajaan Hindu Buddha zaman dulu. Tapi nggak tahu dari apa. Ada beberapa patung, ada arca perempuan di situ, arca laki-laki, kelihatan ya. Yang mana yang perempuan, yang mana laki-laki, nggak perlu dijelasin. Ini juara pala, penjaga tempat pintu bangunan suci, maksudnya depan pintu katanya. Ini Siwa Kala, ini representasi dari Dewa Siwa. Ini siapa? Siwa Kala juga. Nah, Dewa Penguasa Waktu. Bukan ya? Ini sama ini. Seperti raksasa simbol kalau mengalamiku akibat datangnya waktu, maka Kala menjemputnya secara paksa maupun siap tidak siap tuh kayak malaikat maut. Yang tadi tapi ini Agastya, rohaniwan aku, kesayangan Dewa Siwa. Kesayangan. Ini Agastya juga sih. Ini Nirti, dewa penjaga arah barat daya. Ini Hindu nih. Oh, ini dari mana? Ini juga Hindu, Ganesha. Ini relief nih. Kita orang dulu ya kalau bikin beginiannya. Relief menggambarkan seorang perempuan di dalam batu bangunan panggung. Ini zamannya selfie, ini foto nih. Lu bayangin menjadi suaminya kayak apa ya? Lu bayangin jadi suaminya zaman dulu kayak apa? Yang bikinin aku relief dong. Kan ya minta aku fotoin dong. Begini lah. Laki-laki dari zaman dahulu sulit. Nah, ini relief panturan perempuan bermain ini. Nah, ini lebih parah lagi nih. Biasanya temen yang laki nih, perempuan 3 kan. Biasanya dia ngajak teman laki atu, ya kan, buat mengabadikan momen itu. Ganesha. Nah, prasasti Hindu Ladang. Prasasti ini diproduksi Maharaja Atu Sendok. Oh, ini Sendok kemarin. Ya, dan dipersembahkan kepada Batara. Batara itu kayak pemuka agama ya. Merupakan anugerah haji bagi penduduk desa yang telah berjasa ikut memerangi musuh. Ya, ini patung Dewa Siwa. Dewa Siwa yang mana sih? Yang ungu ya? Yang biru ungu itu. Iya, yang warna ungu. Iya bukan sih? Yang sama ular. Kan ya? Iya nggak sih? Ya, Tapi Hindu kan itu yang mana? Iya. itu pasti Hindu lah. Ini Wisnu, ini Dewa Wisnu. Enggak, Memelihara alam semesta kalau Wisnu. Kalau Siwa itu dewa apa sih? Arca Raja. Tapi dijadiin tokoh sebagai Siwa. Jadi orang zaman dulu tuh raja ya.
diwujudkan sebagai figur dewa. Nah itu dia di sini seorang raja dibikin patung jadi kayak dewa Siwa. Ya begitu. Nah ini juga sama. Ini juga raja yang jadi dibikin figurnya kayak dewa Siwa. Tapi nggak tahu nih rajanya siapa. Dia hidungnya mancung ya. Mewakili hiasan tengkorak bulan sabit sama ya. Ini dia nih sama. Ini tadi Sama yang tadi. Indra, ini Siwa Indra. Kalau itu bukan. Kalau itu bukan Siwa Indra. Ini Siwa Mahadewa. Ini Siwa Indra. Indra dan Tante Siwa terwakili dengan Camara, penghalau serangga. Mana? Oh ini penghalau serangga. Indra adalah dewa perang. Oh Indra itu dewa perang. Ya, wujudnya raja. Ini apa? Perwujudan. Ini Indra juga sama. Ini, tapi rajanya nggak tahu ya. Tadi raja siapa ya yang diwujudin kayak gitu ya? Karena kan nggak ada foto jelasnya itu raja siapa. Ini Parwati. Figur Dewi Parwati. Dewi Oh ini ratu Parwati, berarti. iya. Ini berarti ratu ini. Kita di kayak Durga kan? Kalau Durga kan emang beneran Dewi, patung Dewi Durga. Nah, kita kalau ini tuh jadi ratu tapi dibikin patungnya Dewi. ya, jadi dibikin kayak mirip Dewi Durga gitu loh. Jadi apa namanya? Nah ini. Dan tadi kan kagak ada namanya tuh raja siapa, ratu siapa. Nah ini ada nih. Pas banget arti perwujudan dari Tribhuwana Tunggadewi. Ini Ratu Majapahit ya berarti. Yang tadi. Oh ini orangnya. Tangannya ada banyak. Iya kan karena perwujudan dia. Wujud. Tapi di gambar ini gini ya, setengah panjang. Enggak lah. Setengah panjang dong. Yang ada zaman dulu. Mungkin cantik kan biasa nih. Iyalah, Ratu sih. pasti cantik. Merupakan bangunan pendaratan Tribhuwana. Ratu ketiga Majapahit. Berarti dia termasuk yang ratu yang paling lama ya. Ratu paling tua gitu maksudnya. Nah, kalau tadi itu ada wujudnya, ratunya ada, Tribhuwana Tunggadewi, sekarang rajanya. Ini ada Raden Wijaya. Perwujudan dari Raden Wijaya Arca Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Pendiri kerajaan Majapahit. Ini orangnya. Ya. Ini kita masuk ke bumbu-bumbu masak, rempah-rempah di Indonesia. Ini ada kayu manis nih. Dulu nih orang-orang sono, orang-orang barat ke Indonesia cuma gara-gara ginian doang. Dicari nih kayu manis. Ini apa nih? Kapulaga. Nih. Dulu harganya segini, set emas gram kali ya. Di bawang ini kalau busuk bingung ya tukang sayur di mana buat ganti. Ini apa nih? Oh pasang kuning nih, nggak tahu nih akar purwoceng apa ya, apa nih akar purwoceng, Nggak tahu buat apa. Baru kali ini lihat. tumbuhan purwoceng yang tumbuh di dataran tinggi Dieng. Afrosidiak alami untuk stamina. Iya, minum gini gue jamin lu. Nggak ada. Ini andaliman. Andaliman apa? Masakan khas suku Batak. Oh, ini merica Batak. Pedes banget. Awas. Ini jahe. Ya tahu semua jahe. Jahe ini daun salam. Salam. Kunyit, nasi kunyit. Cabai Jawa. Ini dia cabai Jawa. Pedes nggak sih? Lada Jawa, ada tanaman rempah, keluarga sirih-sirihan. Lada hitam. Gila ya. Dulu Eropa nyari beginian sampai kemari.
yang dapat mengembirakan hati mereka sehingga tak dapat digambarkan